sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi Sabtu 13 Maret 2021. Pada edisi kali ini, Rumah Sakit Onkologi Solo berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Indonesia yang akan membawakan topik yaitu peran caregiver dalam perawatan pasien kanker. Yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Dr. Widya Destini Setiawanda, dokter di Rumah Sakit Onkologi Solo dan anggota Yayasan Kanker Indonesia Cabang Surakarta, serta dipandu oleh moderator kami, Nurse Nur Aini Andarwati, Kepala Keperawatan di Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada channel YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di serial edukasi Cancer Education Channel. Perkenalkan, saya Nur Aini Andarwati yang berperan sebagai moderator pada sesi diskusi kita hari ini. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai peran cancer caregiver dalam perawatan pasien kanker, serta menjawab beberapa pertanyaan interaktif dari audiens kita melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo. Untuk membantu kita mengenal lebih dalam tentang peran caregiver dalam perawatan pasien kanker, hari ini kita telah kehadiran seorang narasumber. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Onkologi Solo dan juga anggota Yayasan Kanker Indonesia Surakarta yang juga telah hadir di studio. Beliau Dr. Widya Destini Setiawanda. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Aini? Alhamdulillah baik dok. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada serial edukasi kita hari ini dokter. Sama-sama Mbak. Senang sekali bisa ada di sini. Mungkin mau sedikit sharing ya dengan Iya dok. para audiens. Hari ini sudah banyak pertanyaan yang masuk juga dok dari sahabat-sahabat kita di rumah menanyakan tentang peran cancer caregiver dalam perawatan pasien kanker. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter mengenai apa itu cancer caregiver? Cancer caregiver ya. Baik, terima kasih Mbak Aini. Jadi kalau kita lihat asal katanya ya, caregiver itu artinya adalah orang atau mungkin bisa juga suatu tim yang memberikan jasa pengasuhan atau membantu seorang pasien yang mungkin perlu bantuan. Jadi secara definisi sebenarnya seperti itu, sehingga memang bantuan yang diberikan itu bisa sangat bervariasi, mulai dari bantuan-bantuan pemberian obat, bantuan untuk aktivitas hidup sehari-hari seperti makan, minum, mandi, seperti itu, perawatan luka. Nah, seorang caregiver atau tim caregiver itu tadi jadi memang biasanya diperlukan pada pasien-pasien yang memang memerlukan bantuan. Misalnya paling mungkin yang sudah lebih dikenal itu caregiver bagi pasien lansia ya. Jadi pasien lansia, pasien di atas usia 65 tahun itu kan biasanya sudah mengalami kesulitan ya, baik untuk makan, minum, mandi, berpakaian seperti itu, atau mungkin buang air kecil, buang air besar. Nah, memang biasanya kita mungkin sudah cukup mengenal istilah perawat lansia ya, perawat lansia. Nah, itu biasanya yaitu kurang lebih sama artinya dengan caregiver Mbak. Yaitu orang atau tim yang memang membantu seorang pasien dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari atau melakukan pengobatan seperti itu. Nah, karena hari ini kita mewakili dari Rumah Sakit Onkologi Solo, juga mewakili dari Yayasan Kanker Indonesia, mungkin hari ini kita akan
spesifik membahas mengenai caregiver pada pasien Kanker. kanker ya. Jadi kalau dari definisinya ya kurang lebih sama, artinya seorang caregiver ini adalah seseorang yang memberikan bantuan bagi pasien-pasien yang didiagnosis cancer. Nah, bantuannya seperti apa itu yang mungkin bisa sangat luas, mulai dari pemberian obat, aktivitas hidup sehari-hari, dan perawatan luka seperti tadi sudah saya jelaskan, seperti itu. Jadi kalau dari definisi seorang caregiver cancer itu seperti itu, spesifik dia untuk pasien-pasien yang memang didiagnosis dengan cancer. Oke, Dok. Jadi kalau saya pahami sekilas, Dok, Mm-mm. caregiver ini juga menjadi jembatan ya, Dok, antara pasien dengan dokter. Mungkin seseorang yang baru divonis mengalami kanker masih bingung juga, Dok, untuk pengobatan-pengobatan yang harus ditempuh, terus bingung juga dengan penjelasan-penjelasan dokter mengenai penyakitnya, seperti itu, Dok. Nah, seorang caregiver ini perbedaannya dengan tenaga medis itu apa, Dok? Atau memang caregiver ini terdiri dari perawat, dokter, terapi lainnya, atau seperti apa, dokter? Ya, jadi kalau caregiver sebenarnya biasanya ada yang memang punya background di bidang medis ya, misalnya dari perawat atau mungkin asisten perawat yang lalu menempuh pendidikan atau apa namanya seperti workshop lanjutan di bidang caregiver, menjadi seorang caregiver untuk pasien cancer, seperti itu bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang di luar dunia medis dengan background yang lain, atau misalnya background kesehatan yang lain, misalnya kesehatan masyarakat atau bidang lain lah di bidang kesehatan, itu masih tetap bisa menjadi seorang caregiver. Bahkan orang awam pun bisa menjadi seorang caregiver dengan catatan sudah mengikuti pelatihan untuk caregiver tadi. Kenapa harus ada pelatihannya? Karena kita tahu pasien berkebutuhan khusus ini, kita bicara pasien yang dengan cancer ya, tentu ada perubahan baik dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi mungkin dari sisi sistem pencernaannya, sistem urinasinya, sehingga memang seseorang yang mendampingi pasien tersebut minimal harus memiliki pengetahuan dasar mengenai hal-hal tadi. Minimal nggak bingung lah dia kalau ketemu pasien cancer nih harus ngapain nih, karena misalnya pasiennya mengeluh nyeri terus ketika makan. Nah, seorang caregiver kan di situ fungsinya memberikan kenyamanan, atau mungkin tadi Mbak Aini sampaikan sebagai jembatan ya antara pasien dengan tim medis, seperti itu bisa juga. Jadi mungkin keluhannya apa itu yang mungkin nanti seorang caregiver bisa berkonsultasi dengan ahli medisnya, seperti itu. Jadi dari sisi background pendidikan sebenarnya tidak terbatas hanya untuk perawat, tapi semuanya juga bisa, cuma memang ada kualifikasi tertentu yang diperoleh melalui pelatihan tadi. Oke. Berarti seorang caregiver ini juga harus lebih sering untuk komunikasi dengan tim medis maupun dokter ya, Dok, untuk memahami tentang perkembangan penyakit saat ini ya, Dok. Iya. Jadi memang caregiver tadi karena fungsinya sangat luas ya, dia bisa mulai membantu pasien dari sisi kehidupan sehari-hari, pemberian obat, termasuk mungkin menemani, karena kan kita tahu tidak semua pasien itu punya support system berupa keluarga misalnya. Mungkin ada yang anaknya jauh-jauh atau mungkin hanya hidup sendiri sehingga mungkin tidak ada yang menemani. Nah, salah satu fungsi dari caregiver juga mungkin bisa menemani pasien tersebut ketika misalnya melakukan konsultasi. Kita kan tahu pasien cancer itu pasti ada misalnya yang sudah selesai pengobatan ya, mesti ada jadwal rutin untuk kontrol dengan dokter. Nah, ketika waktunya kontrol tersebut, seorang caregiver juga bisa menemani. Jadi mungkin bisa memahami kira-kira untuk pasien ini rencana terapinya seperti apa, termasuk ya tadi menyampaikan keluhan-keluhan yang sedang dirasakan oleh pasien dengan tim medisnya, seperti itu. Berarti fungsi dari caregiver sendiri itu cukup kompleks ya, Dok, untuk perawatan pasien kanker. Nah, kalau dilihat dari fungsi-fungsinya tadi kan artinya pasien-pasien dengan penyakit kanker ini sangat terbantu, dokter, dengan kehadiran caregiver itu sendiri. Nah, kapan, dokter, saatnya seseorang itu membutuhkan seorang caregiver? Apakah setelah dia divonis kanker, ataukah setelah dia mengalami stadium penyakit yang semakin lanjut, atau seperti apa, Dok? Sebenarnya kembali lagi ke fungsinya caregiver sebagai tadi mensupport seorang pasien tadi. Sebenarnya itu dikembalikan lagi kepada kebutuhan masing-masing pasien. Jadi kita tidak bisa samaratakan. Ada yang memang seorang pasien walaupun sepuh tapi support sistemnya kuat, artinya dia punya keluarga, dia punya
punya anak, punya suami, punya mungkin asisten rumah tangga yang bisa membantu segala macam kebutuhan dia. Untuk pasien-pasien seperti itu tentu kebutuhan caregiver tidak terlalu diperlukan. Tapi ada juga yang memang pasien sejak awal dia tadi saya sampaikan mungkin dia hanya hidup sendiri seperti itu dan butuh ada support dari caregiver bisa juga. Tetapi pada umumnya pasien-pasien yang stadium lanjut atau mungkin yang sudah selesai pengobatan pada fase atau pasien-pasien dengan perawatan paliatif pada terminal state cancer itu biasanya memang secara fungsi kan sudah banyak terganggu Mbak sehingga di situ dia memerlukan seorang caregiver yang cukup andal yang bisa mengerti keluhannya dan juga mencarikan jalan keluar menemani seperti itu. Dok. Selain itu caregiver sendiri tidak tertutup kemungkinan dari keluarga Mbak. Jadi memang banyak juga pasien-pasien kita di rumah sakit onkologi itu yang memang misalnya keluarganya tertarik untuk mengikuti pelatihan seorang caregiver karena misalnya keluarga saya kok sudah ada yang divonis cancer dan saya kok nggak bisa bantu ya untuk ibu saya sendiri misalnya seperti itu. Akhirnya dia ikut pelatihan-pelatihan. Nah kita juga bisa sebut keluarga tersebut sebagai seorang caregiver. Iya, jadi memang tidak bisa kita samaratakan ya antara stadium ini, oh ini sudah perlu caregiver seperti itu tidak bisa kita samaratakan. Iya dok. Ya mungkin itu kita sudah ada gambaran sekilas mengenai caregiver itu seperti apa, peran fungsinya seperti apa, dan memang itu sangat kompleks dan sangat bermanfaat sekali untuk pasien-pasien di luar ya dok. Berkaitan dengan itu ini sudah banyak direct message yang masuk dok dari sahabat-sahabat Rumah Sakit Onkologi Solo. Tentu saja akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di serial edukasi Cancer Education Channel. Kembali lagi di serial edukasi Cancer Education Channel. Masih dengan topik pembahasan sama, yaitu membahas tentang peran cancer caregiver dalam perawatan pasien kanker. Nah dokter, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai pengertian serta peran dan fungsi dari caregiver itu sendiri. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat kita di rumah ya dokter. Yang pertama, bila keluarga kita ada yang divonis kanker dan kita bingung harus menempuh langkah pengobatan seperti apa, di mana kita bisa menjumpai seorang caregiver? Iya. Tadi pertanyaannya jika salah satu anggota keluarga kita ada yang didiagnosis kanker ya Mbak ya. Jadi mungkin ketika seorang pasien atau misalnya anggota keluarga kita ada yang divonis cancer ya, vonis kanker, tentu itu diagnosis tersebut tentu kita dapatkan setelah berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan dengan dokter ahli ya mestinya ya. Nah biasanya kan tentu setelah diagnosis dari dokter ahli akan memberikan saran terapi apakah misalnya dioperasi atau di kemo atau seperti apa. Nah memang pilihan untuk melakukan terapi itu kembali kepada pasien dan keluarga. Dokter hanya memberikan advice seperti ini. Pasien bisa menerima ataupun menolak. Nah disitulah yang memang sering terjadi letak kebingungan pada pasien dan keluarga. Di satu sisi mungkin mereka shock ya dengan diagnosis kanker, apalagi jika ternyata kankernya sudah stadium agak lanjut. Biasanya mereka nomor satu shock, kadang juga marah, kadang tidak terima seperti itu. Di sisi lain karena memang kanker ini berkejar-kejaran dengan waktu, mereka pun biasanya harus memutuskan biasanya terapi apa sih nih yang cocok untuk keluarga kita seperti itu. Biasanya dari dokter ahli kan memang ada beberapa pilihan terapi, kadang seperti itu. Memang jika kita berkomunikasi dengan cukup baik dengan antara dokter dan pasien, seharusnya keluarga pasien itu dijelaskan sampai mengerti pilihan terapi yang ada serta resiko komplikasi dari terapi serta resiko jika tidak dilakukan terapi. Sehingga harusnya dari hasil komunikasi dengan dokter ahli yang merawat itu keluarga pasien sudah bisa memahami, oh iya diagnosisnya ini,
rencana terapinya, pilihan terapinya A, B, C, karena ini kami memilih terapi B, seperti itu. Jadi memang idealnya seperti itu. Tetapi kita tahu tadi mungkin kondisi psikis pasien, terus kadang latar belakang pendidikan dari pasien dan keluarga mungkin tidak semudah itu untuk memberikan edukasi. Nomor satu mungkin bisa saja pasien dan keluarga itu mencari second opinion mungkin dengan dokter lain di rumah sakit lain, seperti apa saran terapinya seperti itu. Atau mungkin di situ juga tadi Mbak Aini menyampaikan apakah di situ bisa dicari seorang caregiver ya. Jadi memang jika dari pasien dan keluarga merasa kebingungan, mungkin salah satu caranya bisa mencari caregiver yang sudah cukup berpengalaman, yang sudah cukup paham, sehingga bisa berkomunikasi dengan tim medisnya dan juga mungkin memberikan saran kepada pasien dan keluarga seperti itu. Memang seorang caregiver itu yang terbaik adalah yang memang dari sisi emosional bisa dekat dengan pasien. Makanya tadi sebelumnya di sesi sebelumnya saya sampaikan jika memang keluarga ada yang ingin mengikuti pelatihan caregiver itu bagus sekali, karena kan biasanya pasien tentu lebih open ya dengan mungkin anaknya, dengan keluarganya, dengan adiknya seperti itu mungkin bisa lebih dekat. Tapi di luar itu pun misalnya orang lain ada yang memang ingin pelatihan caregiver, dia ikut pelatihan. Nah, di situ mungkin dia harus bisa secara emosional bisa dekat dengan keluarga pasien sehingga bisa memahami apa sih yang ditakutkan dari terapi yang akan dijalani seperti itu. Kadang kan keluarga pasien itu ragu ya Mbak ya, kendalanya seperti itu. Nah, mungkin jika dari pasien dan keluarga pasien tidak bisa tidak cukup baik bisa berkomunikasi, mungkin fungsi caregiver di situ masih bisa masuk. Pada prinsipnya sih caregiver itu biasanya di setiap rumah sakit yang melakukan treatment untuk cancer itu biasanya memang ada jejaring untuk caregiver Mbak. Seperti kita di rumah sakit onkologis ini kan juga ada kita sudah beberapa kali yang mengirimkan para medis kita untuk mengikuti pelatihan untuk caregiver. Nah, mereka juga bisa memberikan pelatihan ke teman-temannya sehingga memang kalau keluarga kita atau kita sendiri divonis kanker, kita merasa kok kayaknya saya butuh teman ya yang bisa membantu support saya di luar dari keluarga mencari caregiver, mungkin bisa komunikasi dengan rumah sakit tempat dirawatnya. Atau juga karena kebetulan saya juga di Yayasan Kanker Indonesia, YKI cabang Solo itu pernah mengadakan pelatihan untuk caregiver cancer. Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Jadi mungkin pasien menghubungi YKI Solo. Karena YKI Solo juga punya jejaring untuk komunitas-komunitas caregiver tadi seperti itu. Mungkin kalau YKI Solo bisa komunikasi via sosial medianya di yki.solo. Mungkin bisa ditampilkan nanti media sosial dari Yayasan Kanker Indonesia itu sendiri. Ya, baik dokter. Kalau dari penjelasan tadi memang tidak ada kriteria khusus ya dok untuk menjadi seorang caregiver. Namun memang karena caregiver ini sendiri berperan penting dalam memberikan informasi dan arahan kepada pasien-pasien kanker, tentunya seorang caregiver sendiri ini pun harus mengikuti pelatihan atau training khusus untuk menjadi seorang caregiver dok. Nah, sejauh ini Rumah Sakit Onkologi Solo sudah cukup berperan aktif ya dok dalam melaksanakan training-training untuk menjadi seorang caregiver. Iya, kalau Rumah Sakit Onkologi sendiri pernah melakukan pernah mengadakan suatu pelatihan untuk caregiver cancer, itu kerjasama dengan YKI. Dulu kerjasamanya dengan YKI Pusat. Jadi YKI Pusat bikin acara di Solo, kolaborasi dengan YKI cabang Surakarta sendiri. Bertempat di Rumah Sakit Onkologi. Waktu itu memang alhamdulillah animonya cukup tinggi ya. Jadi cukup baik. Jadi yang daftar itu selain dari dokter umum, para medis, ada juga dari orang-orang awam yang baik mungkin tertarik untuk menjadi seorang caregiver, ataupun ada yang keluarga-keluarga pasien. Jadi ya itu tadi karena mungkin mereka merasa kok kesulitan merawat pasien dengan kanker seperti itu. Minimal kesulitan itu ketika kita dibekali dengan ilmu, insya Allah kan akan lebih mudah menghadapinya seperti itu. Di sisi lain selain itu juga dari Rumah Sakit Onkologi sendiri kita rutin sih setiap ada pelatihan-pelatihan mengenai caregiver, baik dari
baik dari perawat onkologi atau dari Yayasan Kanker Indonesia Pusat, itu biasanya kita memang secara rutin mengirimkan. Jadi harapan kami sih untuk tenaga medis dan paramedis di rumah sakit onkologi itu sudah punya pengetahuan yang mumpuni lah mengenai caregiver pada cancer tadi. Baik dokter. Misal dokter dari keluarga pasien tertarik untuk mengikuti pelatihan caregiver sendiri, itu mereka bisa menghubungi kemana dokter? Kalau misalnya dari keluarga pasien ya ada yang pengen tertarik, itu bisa nanya-nanya di Rumah Sakit Onkologi Solo bisa, atau mungkin langsung ke YKI Solo juga bisa. Karena memang pelatihan itu kan waktunya kita belum ada waktu pasti ya, waktu fix kapan-kapannya. Jadi nanti biasanya kalau misalnya kebetulan pas ada acara akan kita kontak seperti itu. Baik dokter. Sejauh ini di Rumah Sakit Onkologi Solo sendiri memang sudah merawat cukup banyak pasien-pasien kanker ya dok. Dan sudah banyak yang menanyakan tentang caregiver ini ya dok, keberadaan caregiver ini. Karena pada dasarnya untuk perawatan di rumah itu memang membutuhkan hal-hal khusus ya dok, beda dengan penyakit-penyakit lainnya, seperti itu. Sudah cukup banyak ya dok, maksudnya permintaan-permintaan ke rumah sakit kita mengenai penyediaan caregiver itu sendiri. Iya, sejauh ini sih lumayan ya, banyak ya, karena memang mungkin tadi berbagai faktor karena kan kembali lagi seorang caregiver itu tidak hanya melakukan terapi secara fisik ya, dalam artian bukan hanya memberikan makan, memberikan obat, terus memandikan, atau mungkin jika diperlukan stretching atau fisioterapi. Kan pasien-pasien yang berbaring lama itu kan biasanya kesulitannya dimobilisasi ya. Tentu seorang caregiver juga di situ harus punya kemampuan dasar untuk fisioterapi. Nah, selain itu juga yang tidak kalah penting adalah sisi emosional. Hal ini yang saya lihat sih banyak ya, akhirnya keluarga pasien itu kewalahan karena mungkin misalnya ibunya atau bapaknya kok jadi mungkin sering marah-marah, sering menyalahkan keluarga, atau kebaliknya kadang juga sering murung, depresi karena merasa kok hidupnya udah nggak berguna, merasa akan segera mati seperti itu. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi seperti itu tuh keluarga minta bantuan untuk caregiver tadi, karena mungkin ternyata dok kalau ada perawat caregiver atau ada orang lain di rumah yang bisa membantu ibu, ternyata ibu kayaknya lebih nyaman, ibu kayaknya kok lebih bisa makan, ibu kayaknya lebih mau terbuka ngobrol tentang apa yang dirasain daripada dengan keluarganya sendiri. Kadang kondisi-kondisi seperti itu pun banyak. Jadi ya memang jika seorang caregiver yang baik bisa mengambil hati pasiennya, atau mungkin ya bisa mendekatkan diri lah secara emosional, itu biasanya mereka senang dengan adanya caregiver tadi. Jadi lebih percaya diri ya, jadi lebih percaya diri juga. Dan ya memang akhirnya keluarga juga sangat terbantu sih. Fungsinya caregiver ini kan salah satunya adalah membantu keluarga. Karena kita tahu penyakit kanker ini bukan hanya seorang ibu misalnya di suatu keluarga menderita sakit kanker payudara, pasti kan yang terkena dampak bukan hanya ibunya ya, mungkin anak-anaknya juga, baik dari sisi emosional, dari sisi fisik, pasti kan melelahkan sendiri bolak-balik rumah sakit untuk menjalani perawatan, bolak-balik konsultasi dokter, belum menghadapi pasiennya sendiri. Begitupun dengan mungkin si suami sebagai pencari nafkah, tentu dari sisi finansial kan bukan rahasia lagi ya, kalau penyakit kanker ini secara biaya sangat membebani, sehingga memang di situ fungsi caregiver, kalau ada orang yang bisa membantu menemani si pasien, membantu memberikan obat, itu biasanya sangat bermanfaat buat si keluarga pasien. Jadi lebih nyaman ya dok? Jadi lebih nyaman. Iya memang betul, sejauh ini ketika memang salah satu dari keluarga ada yang menderita penyakit kanker, itu menjadi seperti tidak utuh ya dok rasanya. Itu tadi kalau kita bahas dari sisi caregiver dokter. Untuk penyandang kanker sendiri dok, pastinya itu kan butuh sebuah komunitas ya dok, sebuah wadah di mana di sana mereka bisa menemukan sesama penyandang penyakit kanker. Nah barangkali ini kan bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri masing-masing pasien itu sendiri. Kalau dari Rumah Sakit Onkologi Solo atau Yayasan Kanker Indonesia sendiri, apakah punya organisasi-organisasi wadah untuk gabungan dari pasien-pasien kanker itu sendiri, dokter?
Iya. Jadi kalau mungkin saya sedikit cerita mengenai Yayasan Kanker Indonesia ya. Ya, Jadi boleh kalau dok. Yayasan Kanker Indonesia cabang Solo itu kita secara resmi menginduk dari YKI Pusat, Yayasan Kanker Indonesia Pusat. Kenapa saya bilang secara resmi? Karena memang kenyataannya di lapangan banyak sekali yayasan kanker atau yang menamakan dirinya yayasan kanker, padahal tujuannya komersil. Jadi tujuannya mungkin untuk jualan obat, apa namanya, jualan suplemen, Iya, betul. yang mana tentu obat dan suplemen tersebut adalah zat yang belum terbukti keampuhannya seperti itu. Tapi kan masyarakat dengernya, oh ini dari organisasi cancer nih, katanya kalau minum obat ini atau pakai suplemen ini katanya tidak akan terkena kanker seperti itu. Itu banyak sekali di lapangan. Nah, kita dari Yayasan Kanker Indonesia sebenarnya tujuannya memang lebih ke edukasi ke masyarakat seperti itu. Jadi kita menginduk ke Yayasan Kanker Indonesia Pusat, dan kita memang secara berkala melakukan aktivitas-aktivitas sosial, baik itu mungkin penyuluhan, pelatihan bagi, tadi salah satu aktivitasnya pelatihan bagi caregiver seperti itu. Sehingga memang Yayasan Kanker Indonesia ini bukan organisasi bagi para pasien kanker, bukan juga organisasi bagi para penyintas atau survivor, bukan, tapi memang kita berisi anggota-anggota kita itu orang-orang yang memang memiliki kepedulian terhadap kanker. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya saya pasien CA payudara tapi saya ingin gabung di YKI juga boleh. Jadi kita terbuka bagi siapa saja selama memang kita punya kepedulian yang sama terhadap kanker, dan misi utamanya adalah misi edukasi. Bukan misi apa namanya jualan atau lain-lain seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Aini tanyakan mengenai komunitas ya Mbak ya. Iya, jadi saya sepakat dengan Mbak Aini kalau pasien kanker itu sangat butuh adanya peer support ya. Jadi support dari grup. Biasanya dengan ketemu pasien lain, ketemu temen yang mungkin sama dengan kita sakitnya, itu kan biasanya akan timbul semangat ya, dan akan timbul semangat berbagi juga. Karena kadang misalnya dia ngeluh sakit, aduh sakit, ngeluh ke keluarga belum tentu keluarganya paham. Iya, betul. Keluarga kan mungkin, aduh kok ngeluh terus sih, udah dikasih obat macam-macam gitu kan, akhirnya dia jadi merasa tidak didengarkan. Padahal dengan bisa didengarkan itu sudah mengurangi penderitaannya jauh sekali. Nah, biasanya kalau ketemu dengan teman di komunitas seperti itu mereka biasanya seneng. Untuk di Solo sendiri sampai saat ini sih sudah cukup banyak ya Mbak ya, setahu saya organisasi-organisasi penyintas kanker. Ada yang misalnya cukup besar itu Love Living Solo. Love Living. Love Living Solo itu memang mereka community untuk penyintas kanker payudara. Terus selain itu juga ada misalnya Vita Tosca itu untuk kanker pada tiroid seperti itu. Banyak komunitas-komunitas lain. Kita di Rumah Sakit Onkologi Solo pun ada namanya SCS. Di sini ada logonya, Solo Cancer Society. Jadi memang ini biasanya kita wadah bagi para pasien yang sedang menjalani pengobatan ataupun pasien-pasien yang telah selesai menjalani pengobatan. Di situ tujuannya memang untuk sharing, untuk nanya-nanya atau memberikan dukungan secara emosional seperti itu. Iya, berarti cukup banyak ya dok komunitas yang sudah ada di Solo ini untuk para penyandang penyakit kanker. Nah, mungkin setelah ini akan kita kupas lebih dalam dok mengenai komunitas-komunitas tadi. Barangkali sahabat-sahabat kita di rumah membutuhkan dokter. Iya, Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Halo sahabat, masih bersama kami di Cancer Education Channel. Masih dengan tema yang sama, dokter, peran cancer caregiver dalam perawatan pasien kanker. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk lagi, dokter. Yang pertama, dok, saya pernah tanya-tanya ke Yayasan Kanker Indonesia mengenai pelatihan cancer caregiver. Tetapi karena saat ini kondisi sedang pandemi, sehingga pelatihan belum bisa dilaksanakan. Nah, langkah apa yang bisa kami lakukan dokter untuk kondisi saat ini? Ya,
berarti ada yang tertarik untuk menjadi caregiver gitu Iya, ya Mbak ya, betul mungkin dok. bagi keluarganya atau bagi siapanya. Iya, jadi memang selain pertanyaan tadi juga ada beberapa di sini ya, di perawatan di rumah sakit onkologi ini ada beberapa yang nanya juga, "Dok, kalau misalnya kita pengen tahu gimana sih caranya merawat bapak kita di rumah atau ibu kita di rumah, merawat lukanya atau seperti apa gitu, bisa nggak ada pelatihan-pelatihannya?" Nah ini kan mungkin bisa diakomodir ya Mbak ya dengan pelatihan caregiver tadi bagi keluarga. Memang karena sekarang kendala pandemi belum ada rencana untuk pelatihan secara langsung lagi. Paling yang paling memungkinkan adalah secara virtual, secara online gitu ya. Tapi kita tahu kalau misalnya harus ada praktek, karena kalau yang dulu kita lakukan itu sekitar 2 tahun lalu itu Mbak, itu memang ada praktek langsung juga ke pasien, ke apa namanya, ke manekin. Jadi misalnya untuk gimana sih caranya merawat luka, gimana sih caranya pasien itu kan harus kita bantu mobilisasinya. Gimana sih cara mobilisasi yang tepat untuk pasien seperti itu. Jadi kan lebih mantap gitu ya Iya, bagi Dok. para peserta pelatihan. Nah, ini karena terkait pandemi mungkin masih agak susah untuk pelatihan secara langsung. Tapi karena mungkin banyaknya tadi ya ada beberapa lah pertanyaan atau animo dari masyarakat mengenai pelatihan ini, mungkin itu bisa kita agendakan selanjutnya. Misalnya kita akan undang perawat kita yang sudah beberapa kali melakukan pelatihan caregiver bagi pasien cancer. Seperti itu nanti kita undang, mungkin akan sedikit sharing materinya di situ. Oke. Mungkin bisa kita agendakan di edukasi-edukasi selanjutnya Iya, seperti baik, itu. dokter. Mungkin itu cukup mengcover kebutuhan pasien-pasien kita dan juga sahabat-sahabat kita di rumah yang membutuhkan caregiver saat ini ya dok. Namun belum bisa mengikuti pelatihan dari caregiver itu sendiri. Atau mungkin misalnya karena keluarga sekarang belum bisa belajar untuk itu, mungkin bisa mencari caregiver di rumah sakit atau dari agen yang memang sudah profesional, seperti itu pun bisa. Oke dok. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini dari direct message Instagram kita. Saya seorang lulusan SMA dan tertarik menjadi caregiver. Apakah caregiver ini bisa menjadi sebuah profesi? Bisa menjadi sebuah profesi. Wah, pertanyaannya menarik ya. Iya. Iya, jadi sekarang kalau ditanya apakah bisa menjadi sebuah profesi, saya jawab pasti bisa. Kenapa? Karena memang kebutuhannya tinggi sebenarnya. Jadi memang kebutuhan untuk seorang caregiver, baik untuk pasien cancer ataupun di luar pasien cancer, paling sering sih tadi saya sampaikan di awal lansia ya. Jadi lansia yang mungkin pernah stroke, pernah ada gangguan jantung, atau mungkin karena usia tua jadi imobilisasi berbaring terus, itu kan biasanya sangat perlu fungsi caregiver ini. Jadi kalau ditanyakan bisa sebagai profesi, nggak, bisa banget, baik untuk bidang cancer sendiri ataupun bidang di luar cancer. Cuma memang salah satu persyaratannya yaitu tadi, sebaiknya memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi. Jadi memang diadakan oleh lembaga yang memang secara resmi bergerak dalam bidang cancer seperti itu, atau bergerak dalam bidang perawatan paliatif biasanya. Sehingga memang seorang caregiver ini akan lebih percaya diri dan juga tentu akan lebih membantu untuk pasien dan keluarga seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang katakanlah dia lulusan SMA ya, terus dia ikut pelatihan caregiver, terus dia misalnya bergabung dengan komunitas caregiver atau komunitas agen. Biasanya banyak sih agen-agen yang memang menyediakan jasa untuk caregiver bagi pasien penyakit kronis atau bagi lansia seperti itu. Dan tentu karena konsep dari caregiver ini artinya dia dia menemani full ya. Jadi biasanya dia tinggal dengan pasien, terus menemani baik dari pasien bangun tidur, kadang ada juga yang memang menemani sampai pasien tidur. Karena kan jika harus standby 24 jam seperti itu, tentu keluarga juga agak berat ya, karena kan pasti punya aktivitas masing-masing. Iya, betul. Entah itu bekerja atau sekolah atau aktivitas lain seperti itu. Jadi di situ biasanya caregiver ini kita anggap suatu profesi yang memang punya skill khusus, dan tentu akan ada pembayaran yang setimpal dengan skillnya tersebut. Jadi kalau misalnya tadi mbaknya yang tertarik untuk mengikuti pelatihan caregiver, itu bagus ya. Jadi bisa jadi salah satu profesi juga. Tentu
dari sisi kepribadian pun kita harapkan seorang caregiver itu punya basic kepribadian yang sabar, karena Iya. tentu merawat orang sakit itu kan nggak mudah ya. Betul, Dok. Nah itu yang memang kira-kira cocok nggak nih saya jadi seorang caregiver, harus melihat juga ke diri kita sendiri seperti itu. Tapi kalau ditanya bisa sebagai profesi, bisa banget, kebutuhannya tinggi gitu. Oke. Menjadi profesi yang sangat mulia ya, Dok. Iya tentu ya, menemani di saat kadang keluarga aja udah nyerah ya, udah Iya, kayak betul. aduh lelah sekali rasanya. Di situ mungkin bisa terbantu sekali dengan adanya caregiver. Iya, baik, Dokter. Mungkin dari pembahasan kita mengenai caregiver, Dokter, ada pesan khusus untuk sahabat-sahabat kita di rumah atau pasien-pasien kanker dan juga cancer survivor agar tetap survive dan mendapat semangat positif atas kondisi yang dialami saat ini, Dokter. Kondisi yang dialami saat ini artinya terkait dengan pandemi juga ya mestinya Iya, ya. betul, Dok. Pandemi. Iya, jadi ini pandemi di Indonesia sudah berjalan 1 tahun lewat ya. Satu tahun Dulu mungkin di awal-awal bulan itu banyak yang masih takut ya berobat ke dokter. Kita pun di rumah sakit onkologi juga dulu sempat, kok pasiennya pada nggak kontrol kemana nih, ternyata betul. mungkin takut atau Iya. mungkin parno mau datang ke rumah sakit seperti itu. Walaupun kita di sini tidak merawat pasien-pasien COVID ya. Iya. Tapi memang kita akui di masyarakat pasti ada ketakutan tersendiri lah di era corona ini. Nomor satu memang prinsipnya adalah untuk pengobatan kanker, termasuk pengobatan yang apa ya istilahnya urgent emergency. Jadi memang tetap harus dilakukan karena kita berhadapan dengan penyakit yang dalam hitungan hari dia bisa berkembang dengan cepat, sehingga memang treatment yang dilakukan tidak boleh terlambat. Jadi mungkin itu juga saya yakin teman-teman dokter di rumah sakit onkologi sering mengedukasi pasien terkait nggak apa-apa walaupun corona, selama protokol kesehatan kita jalankan dengan baik, insya Allah akan aman. Karena tetap harus melakukan perawatan untuk cancer tadi, baik itu untuk kemoterapi, baik itu untuk radioterapi ataupun untuk tindakan operatif. Jadi mungkin pesan yang nomor satu adalah jangan takut pergi ke rumah sakit, karena banyak loh pasien atau keluarga pasien, ibu saya nggak mau kontrol dulu karena kan ibu saya cancer, pasti daya tahan tubuhnya rendah. Tapi ibunya diajak ke Indomaret, ke Iya, Alfamart, atau mungkin jalan-jalan ke mall seperti itu, karena mungkin di rumah sumpek atau seperti apa. Padahal sama saja ya istilahnya, resiko itu tetap ada dimanapun. Nah nomor satu memang harus protokol kesehatan tadi. Saya yakin kalau rumah sakit tentu menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Jadi selama keluarga pun mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti peraturan rumah sakit, insya Allah tetap aman, sehingga fokus utama kita adalah mengobati kansernya tadi bisa tercapai seperti itu. Itu yang nomor satu mungkin. Yang nomor dua mungkin bagi tadi ya kaitan dengan tema kita hari ini karena berkaitan dengan caregiver ya. Jadi mungkin kadang itu kan pasien atau keluarga pasien itu merasa down, merasa sendiri, merasa kayak, atau kadang di tengah-tengah pengobatan merasa kayak aduh udah capek nih, udah Putus keluar asa uang ya. banyak, putus asa, kok nggak sembuh-sembuh seperti itu. Akhirnya merasa nggak bisa curhat kemana-mana. Tadi mungkin salah satu fungsi dari community tadi ya, komunitas bagi para pasien cancer dan penyandang dan survivor cancer, di situ di komunitas tersebut bisa sharing-sharing. Jadi mungkin bagi sahabat-sahabat rumah sakit onkologi yang memang sedang dalam pengobatan cancer atau mungkin sedang dalam fase depresi gitu, mungkin bisa gabung, tidak ada salahnya join di community yang sejenis tadi, misalnya penyandang kanker payudara, penyandang kanker tiroid seperti itu. Karena dengan sharing insya Allah akan lebih gak stres ya, gak Iya, stres seperti itu. lebih semangat. Termasuk jika memang dari keluarga atau pasien membutuhkan support itu disitulah fungsi dari caregiver tadi. Jadi jangan takut, jangan merasa sendiri, masih ada hal-hal yang bisa kita usahakan lah. Salah satunya mungkin kalau selama ini sudah kelelahan dari keluarga, bisa mencari caregiver, mulai mencari caregiver. Mungkin itu akan membawa angin segar, karena keluarga juga jadi diberi jeda untuk merawat pasien. Pasien pun merasa ada teman yang bisa memperhatikan, yang bisa teman sharing seperti itu. Jadi ya memang kondisi ini berat ya, pandemi ini, tapi jangan jadi putus pengobatan untuk kansernya karena sayang seperti itu. Mungkin itu sih pesan untuk teman-teman, mungkin sahabat-sahabat yang
kebetulan sedang didiagnosis kanker atau kebetulan sedang dalam pengobatan kanker seperti itu. Iya. Terima kasih dokter atas sharingnya hari ini, yang pastinya sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita di Mudah-mudahan. rumah, dan telah menemani kami selama 1 jam ke belakang dokter. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa sharing lagi pada sesi-sesi berikutnya yang pastinya tidak kalah bermanfaat dengan sesi kita pada hari ini. Untuk itu saya Nuraini Andarwati Dan saya dengan Dr. Widya Destini. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita di rumah. Amin. Terima kasih dokter, kami undur Sama-sama. diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik peran caregiver pada perawatan pasien kanker. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu